Kasus COVID-19 di perbatasan RI Malaysia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ratusan pasien dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan. Sebelumnya, angka kasus suspek di wilayah Apau Kayan berjumlah 554 orang yang dinyatakan positif hasil rapid antigennya. Data dari Dinas Kesehatan P2KB Malinau hingga kemarin pada Rabu 14 Juli, kasus suspek yang dinyatakan berjumlah 175 orang. Saat ini masih ada 369 di wilayah Apau Kayan yang menjalani isolasi mandiri. Sementara itu, proses vaksinasi di Kabupaten Malinau telah mencapai 23.912 penerima. Dengan jumlah 43.741 sasaran di seluruh Malinau. Dengan rincian 32% menerima yang telah menerima dosis 1 dan 2, dan 12% telah menerima dosis 1 menunggu dan sedang menunggu dosis 2. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltar ada Muhammad Supri yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang Supri. Selamat siang, Firda. Supri, bisa dijelaskan berapa tepatnya jumlah sasaran vaksinasi COVID-19 di Malinau sendiri, dan saat ini sejauh mana progresnya? Ya, baik. Bisa kami laporkan hari ini bertepatan dengan gelombang ketiga pelaksanaan vaksinasi di Kodim 0910 Malinau dengan jumlah sasaran 300 sasaran per hari. Kodim 0910 sendiri membatasi jumlah penerima untuk perharinya menjadi 300 penerima. Ini dikarenakan tingginya animo dari masyarakat untuk menerima atau memperoleh vaksin dari vaksinasi massal, sehingga Kodim 0910 Malinau menetapkan kebijakan untuk membatasi 300 penerima tiap harinya. Sama pada pagi hari tadi telah digelar vaksinasi terhitung gelombang ketiga untuk bulan ini atau bulan Juli ini. Sebelumnya pernah diadakan gelombang 1 dan 2, dan hari ini pagi tadi telah dilaksanakan vaksinasi gelombang ketiga. Nah, untuk data sendiri dari Dinas Kesehatan atau Satgas Penanganan COVID-19 Malinau, jumlah sasaran hingga hari Kamis 15 Juli 2021, jumlah sasaran awalnya adalah 24.279 orang. Kemudian ada pembaruan data dari Dinas Kesehatan atau Menteri Kesehatan terkait penambahan jumlah sasaran di Kabupaten Malinau meningkat menjadi 43.741 orang. Nah, untuk saat ini realisasi penerima vaksin COVID-19 di Malinau berjumlah 23.912 penerima untuk seluruh sasaran di Kabupaten Malinau, dengan rincian 32% telah menerima vaksin 1 dan 2, dan sekira 12% yang telah menerima dosis 1 dan menunggu dosis 2. Supri, bisa dijelaskan kepada kami dan Tribuners di sana, bagaimana untuk penanganan COVID-19 di Malinau sendiri, dan khususnya kesiapan fasilitas layanan kesehatan dan strategi penanggulangan dari Satgas COVID-19 di Malinau sendiri? Baik, peningkatan jumlah konfirmasi COVID-19 di Malinau pada memasuki bulan Juli mulai meningkat dari hari ke hari. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan, Satgas Penanganan COVID-19 Malinau telah menyiapkan sebuah rumah sakit darurat, dibahasakan sebagai rumah sakit darurat di Balai Diklat Malinau Kota, tepatnya berposisi di Malinau Kota. Nantinya dijadikan gedung isolasi untuk pasien yang memerlukan perawatan. Nah, saat ini metode penanganan COVID-19 bagi pasien terkonfirmasi sebagian besar menjalani isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Nah, untuk permasalahan fasilitas layanan kesehatan saat ini, sebagaimana di kota-kota lainnya, adalah stok tabung gas atau stok oksigen di rumah sakit umum daerah. Saat ini ada data terbaru per hari ini, 19 orang yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Malinau mengalokasikan 2 ruangan untuk penanganan pasien COVID-19, yaitu di ruang tulip dan ruang matahari. Kemarin kami juga sempat mewawancarai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau, Niputu Ria Citrawati. Beliau mengatakan bahwa untuk kisaran satu pasien COVID-19 memerlukan kurang lebih
8 tabung oksigen per harinya efektif. Sedangkan untuk rata-rata penggunaan tabung oksigen itu satu pasien terkonfirmasi efektif menggunakan 1 buah tabung oksigen itu selama 3 jam. Tidak. Untuk perkembangan kasus COVID-19 di Malinau sendiri seperti apa saat ini? Baik, untuk saat ini kemarin telah digelar rapat Satgas COVID-19 Malinau bersama dengan pemangku kepentingan di perbatasan RI Malaysia khususnya wilayah Apau Kayan. Kurang lebih ada 6 kecamatan di wilayah perbatasan yang saat ini terkonfirmasi ada temuan kasus COVID-19, walaupun masih kasus suspek, yakni warga di sana yang dites antigen itu menunjukkan hasil positif. Untuk saat ini di perbatasan RI Malaysia tersebar temuan kasus COVID tersebar di sejumlah wilayah kecamatan dengan rincian di Kecamatan Kayan Hulu ada 290 suspek, kemudian Kayan Selatan 49 suspek, Sungai Buah 28 suspek. Sedangkan wilayah perbatasan lainnya seperti Kecamatan Sungai Tugu, Kayan Hilir, dan Pujungan relatif masih satuan dan belasan. Nah, untuk saat ini Dinas Kesehatan P2KB masih memusatkan penanganan pasien di perbatasan RI Malaysia di Rumah Sakit Rujukan Rumah Sakit Pratama Long Ampung, Kayan Selatan. Perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini Satgas COVID-19 belum bisa menaikkan status dari suspek menjadi terkonfirmasi karena keterbatasan moda transportasi, di mana di wilayah perbatasan moda transportasi tercepat yang bisa ditempuh adalah melalui perjalanan atau moda transportasi udara. Demikian kita. Oke, terbenar tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Malinau, Wempi Wemawa, dan berikut liputannya untuk Anda. Mencegahnya ya dengan cara yang tadi saya sudah sampaikan terdahulu. Nah, saat ini juga kita juga mendapat konfirmasi bahwa saudara kita beberapa orang terkonfirmasi juga di daerah Pujungan reaktif positif swab juga antigen, dan bahkan kita telah mengirim tenaga medis hari ini juga menuju ke Pujungan dari rumah sakit dari Malinau untuk membantu dan sekaligus membawa oksigen melalui darat, karena ada warga salah satu warga kita yang saat ini membutuhkan penanganan tindakan medis dan kita sudah memberangkatkan petugas kita pagi tadi untuk menuju Pujungan. Nah, mudah-mudahan mereka bisa tiba dengan baik dan selamat dan bisa melakukan tugas untuk menolong saudara-saudara kita yang saat ini juga memiliki gejala terhadap COVID-19 ini. Nah, itu yang kita lakukan. Pemerintah provinsi juga sudah mengirim tenaga gabungan di daerah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.